Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Ketika kami berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan semangat dalam kami menjalani kehidupan kami, secara khusus di dalam situasi yang kami alami pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu juga firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami tetap meneruskan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, untuk mengerti akan firman-Mu yang akan ditabur bagi kami hari ini. Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-Mu yang Tuhan pakaikan pada hari ini untuk menabur firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan masih mempertemukan kita dalam kasih-Nya. Dan hari ini, hari yang penuh sukacita di Minggu Kantate ini, yang menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Karena apa? Yang menjadi tema kita pada saat ini, Allah mengasihi bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali satu perjuangan selesai, satu peperangan selesai dilakukan, pasti selalu ditutup dengan perayaan, selalu ditutup dengan ungkapan kegembiraan. Kenapa?
Karena setelah sekian lama kita berjuang, misalnya melawan musuh, atau mengikuti satu perlombaan, atau banyak kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mencapai kemenangan. Ketika itu kita dapatkan, maka apakah yang kita lakukan? Kita menang, maka sudah pasti kita merayakannya. Kita menang, sudah pasti kita merasakan sukacita. Kita menang, sudah pasti kita merasakan kegembiraan. Karena usaha kita tidak sia-sia, karena pengorbanan kita tidak sia-sia. Dan sepertinya ada spontanitas yang keluar, bersorakkah, bernyanyi-kah, ya, dengan lengkingan-lengkingan yang menunjukkan sukacita kita. Karena tidak bisa dipungkiri, saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan itu tidak mudah, perlu pengorbanan. Ada air mata, ada cucuran keringat, ada emosional, bahkan mungkin terkadang nyawa menjadi taruhannya. Sehingga ketika kita bisa melewati dan mengakhiri itu semua, yang muncul adalah kebahagiaan. Di dalam kitab Wahyu khususnya pada pasal yang ke-12, ke-13, dan yang ke-14, Wahyu ini adalah merupakan kitab terakhir dalam Alkitab. Khususnya dalam pasal 12, 13, dan 14 ini menunjukkan ada peperangan sorga dan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Mungkin kalau kita lihat kekhususan kitab Wahyu adalah sering menggunakan simbol-simbol, sering menggunakan lambang-lambang yang mungkin saja terkadang membingungkan kita. Apa maksudnya lambang ini? Apa maksudnya simbol ini? Dan khusus pada pasal ke-12, ke-13, ke-14 itu menunjukkan ada peperangan di sorga. Siapa yang berperang? Iblis melawan Allah. Dan apa yang terjadi di situ? Ya, bisa kita lihat kalau diibaratkan sebuah film, ya, kalau diibaratkan sebuah film, kita masih mereka-rekakan apa kira-kira nanti akhir dari film itu. Apakah menang anak mudanya? Biasanya kita sudah bisa menebak seperti itu, ya. Ya, sudah bisa menebak bagaimana di akhir cerita. Tapi di dalam kitab Wahyu ini sebenarnya dari kesaksian yang menuliskan ini adalah Yohanes, seorang penatua dan juga adalah murid Yesus, kita sudah bisa melihat bahwa akhir dari peperangan itu, akhir dari perjuangan itu adalah iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan dan Allah menang. Nah, sebelum kita membahas mengenai firman Tuhan ini, bagaimana ceritanya sehingga iblis bisa dikalahkan dan oleh apa iblis itu dikalahkan. Mari kita lihat dulu bagaimana pemahaman orang mengenai iblis. Bagaimana, apakah pengertian dan bagaimanakah sifat iblis yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 ini, iblis diibaratkan atau disimbolkan dengan naga, ular naga, dengan keganasan, api, dan lain-lain. Dan juga di dalam bahasanya, dia mengatakan iblis adalah pendakwa. Sebagaimana kita ketahui, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dari awal penciptaan dan seterusnya berlanjut hingga sekarang, iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Sifat iblis yang paling dominan adalah menginginkan supaya kita itu jauh dari Tuhan. Kalau dalam Wahyu dia katakan pendakwa, ya, pendakwa. Memang tidak bisa kita pungkiri, saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan kita kalau dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia, tapi peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara.
yaitu iblis itu sendiri. Yang awal tujuannya adalah memang menghancurkan manusia, menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bisa kita ingat-ingat ya bagaimana iblis berusaha menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia pendakwah, dia pendusta, dia pembohong, dia pencoba, dia pemfitnah, ya, memfitnah, pendakwa kehidupan kita, menghakimi kehidupan kita secara terus-menerus. Kalau dikatakan di sini pendakwa saudara-saudara kita, mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kebinasaan. Ya. Tujuan iblis adalah supaya kita meragukan status kita sebagai anak-anak Tuhan, meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengalaminya, saudara yang dikasihi Tuhan? Awalnya kita optimis, awalnya kita penuh dengan semangat. Tapi ketika ada suatu hal yang mengganggu kehidupan kita dan mungkin Tuhan mengizinkan pencobaan ada dalam kehidupan kita, terkadang ada peranan iblis di situ, mengaburkan pengharapan kita, menghilangkan pengharapan kita, dan juga terkadang membawa kita ke dalam kegelapan. Pernah nggak kita alami hal yang seperti itu? Kita dicobai, ya. Kita seolah-olah dijauhkan oleh kuasa Tuhan, seolah-olah diburamkan, membuat kita ragu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jangan-jangan pada saat itu iblis sedang mendakwa kita, bahkan iblis sedang berusaha memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Sebenarnya ciri-cirinya bisa kita lihat. Percaya kepada iblis, percaya kepada kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan akan membawa kita kepada kerajaan kegelapan. Tapi percaya kepada Yesus akan membawa kita kepada terang. Iblis tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah tidak semata-mata membiarkan, walaupun iblis itu ya, kalau kita lihat di sini ada peperangan rohani di surga, ada peperangan rohani di surga, dan Allah mengutus malaikat Mikael sebagai alat Allah untuk bertarung melawan naga itu, dan benar memang iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu ini, ada dua cara iblis dikalahkan dalam ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yang pertama adalah oleh darah anak domba. Seperti yang kita ketahui, saudara yang dikasihi Tuhan, darah anak domba ini adalah darah Yesus. Darah Yesus yang kita saksikan ada kuasa dalam darah Yesus. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah Yesus telah menebus kita. Darah Yesus telah mengampuni kita. Darah Yesus yang berkuasa menarik kita dari kegelapan menuju terang Tuhan. Dan bagaimana kita saksikan bahwa darah Yesus juga yang mengalir di salib, ya, di bukit Golgota, yang telah memenangkan kita dari ketakutan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kebangkitan Yesus sudah mengalahkan segala ketakutan kita, termasuk kuasa iblis. Darah anak domba, darah Yesus sudah memenangkan kita melalui kebangkitan Yesus yang sudah membangkitkan kita, yang sudah mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya cara harga mati melawan kuasa iblis. Di luar Yesus kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Karena Dia yang mengalahkan
iblis itu dan membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Kita lihat juga dalam kesaksian Alkitab, ya, beberapa kali iblis selalu mencoba dengan tipu muslihatnya menjauhkan kita manusia dari kasih setia Tuhan. Mulai dari kisah penciptaan, dan kita jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia dihukum di dalam keberdosaannya. Dan beberapa kali juga kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan dicobai oleh iblis. Ayub misalnya, itu cerita yang sangat terkenal. Bagaimana Ayub diizinkan Tuhan, iblis mencobai dia, mengambil segala hartanya, mengambil segala kepunyaannya, dan dia mencobai Ayub dengan tujuan supaya Ayub jauh dari jalan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Karena Ayub dalam iman teguhnya, kepercayaannya kepada Tuhan, dia tidak mempercayai iblis. Dia tidak larut di dalam pencobaan yang iblis berikan kepadanya, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Dan hingga pada saat ini, ya Yesus juga di padang gurun dicobai. Iblis juga tidak hanya memakai pergumulan kehidupan kita sebagai alatnya untuk memisahkan kita dari Tuhan. Iblis juga memakai kekuasaan, harta, jabatan, kekuasaan dunia ini ditawarkan supaya kita menyembah dia. Itu juga iblis tawarkan. Tapi Yesus memenangkan itu semua. Saat ini mungkin manifestasi iblis bisa terlihat dari berbagai aspek. Ketika kita meniru, ya, mencontoh biak karakter iblis yang ada, yang sudah kita ketahui tadi, sebagai pendakwa, sebagai pemfitnah, sebagai membuat hubungan bisa terpecah, hubungan bisa berakhir, ya, menjauhkan, meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Barangkali saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga pernah kita alami dalam kehidupan kita. Banyak kita lihat tipu muslihat iblis, cara-cara iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk merusak hubungan kita dengan sesama kita. Kita lihat pada zaman sekarang ini, ya, banyak apapun bisa dipakai iblis untuk menjadi alatnya. Merusak rumah tangga, merusak hubungan antara anak dengan orang tua, merusak hubungan antara teman, merusak hubungan yang lain. Ya, iblis memakai tipu muslihatnya, memakai itu semua. Tapi kita percaya kalau kita dengan yakin dan hidup tetap di dalam kekuatan yang diberikan oleh Yesus, kita pasti akan mampu untuk melawan itu semua. Masalahnya, terkadang kita yang larut, kita yang mau dikalahkan oleh iblis, kita yang mau terbuai dengan bujuk rayunya, dan terkadang kita terjerumus ke dalam hal yang memberdosakan kita, yang membuat kita menjadi budak iblis. Tapi marilah kita yakini hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap, kekuatan itu tetap menjadi kekuatan kita untuk melawan iblis. Seperti halnya pada saat ini, di masa-masa kita sedang berjuang, ini juga adalah perjuangan kita melawan virus corona. Ya, barangkali mungkin ini bisa juga sebagai alat, sebagai cara, ya, yang mungkin saja dipakaikan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Gereja ditutup, ya, rumah-rumah ibadah ditutup. Kita tidak bisa lagi bebas untuk beribadah. Kita tidak bisa lagi bebas untuk bertemu dengan orang lain. Kita tidak bebas lagi beraktivitas. Kalau kita tidak mau berjuang atau melawan itu semua, apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Gereja tutup, kita pun tidak beribadah. Kita tidak PJJ tidak berlangsung misalnya seperti biasanya. Kita juga tidak PJJ, tidak melakukan kebaktian di rumah misalnya. Nah, bisa saja ini juga ada, ya, kalau kita mau lalai, mau larut di dalamnya,
Ini juga, corona ini bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan kalau kita tidak mau memperjuangkan iman kita. Tapi marilah kita lawan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita lawan, ini peperangan kita ini. Mari kita lawan, dengan cara apa? Tetap kita beribadah di rumah. Sekalipun gereja tutup, ada gereja yang hidup, yaitu persekutuan-persekutuan orang yang percaya. Mari kita lihat positifnya. Mungkin dulu waktu kita ke gereja, kita beribadah di rumah Tuhan. Kita mendengarkan secara kusuk, kita berdoa. Tapi ketika kita di rumah, kita sudah berani memimpin doa. Kita sudah berani untuk membaca, anak-anak kita yang masih kecil sudah bisa membaca Alkitab. Kita juga sudah bisa untuk bersaksi, menceritakan mengenai Alkitab misalnya. Kalau selama ini mungkin kita hanya mendengar, ya, tapi saat ini kita yang menjadi pelaku, ya, kita yang melakukan ibadah itu sendiri. Jadi mari kita lawan. Bukan berarti ketika ini kita lakukan tidak seperti biasanya, ya. Mari jangan biarkan, saudara dikasih Tuhan, hidup kita, persekutuan kita dipakaikan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Pencobaan ini, corona ini, janganlah dipakaikan jangan kita biarkan iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin mendekatkan dirilah kita kepada Tuhan. Justru dengan suasana seperti ini, situasi seperti ini, akan tetap memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Apa respon kita? Respon kita, karena Tuhan sudah mengasihi dan menyelamatkan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita puji Dia. Mari kita tetap bersorak, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Minggu kantate ini, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa ada kekuatan dalam pujian, ada kekuatan dalam nyanyian, dan kita yakini itu. Selain nyanyian itu sebagai respon kemenangan kita, nyanyian itu juga sebagai kekuatan bagi kita untuk terus berjuang. Karena tidak bisa dipungkiri, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang masih hidup di dalam bumi ini masih tetap harus berjuang, memperjuangkan iman kita, tetap mengendalikan diri kita dari tipu muslihat iblis. Itu adalah perjuangan kita. Mari kita lawan itu semua dengan pujian, dengan ungkapan, kesaksian, kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kita tetap dimenangkan. Supaya kita tetap tidak terbawa di dalam tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kami ajak kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun saat ini corona membuat kita tidak bisa bertemu, corona menutup gereja kita, tapi gereja yang sebenarnya itu tidak akan pernah tutup. Gereja itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, nyanyian kita kepada Tuhan, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan tidak akan pernah bisa ditutup. Tapi kita percaya Tuhan akan tetap menguatkan kita dalam segala penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menghadapi pergumulan, pencobaan, permasalahan, dan segala tipu muslihat iblis, kami telah dimenangkan oleh darah Yesus, dan di dalam nama Yesus kami tetap dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.